Kalau mungkin orang tua dulu bangun, dia uang dia sendiri, gagal sendiri, bangkit sendiri. Kalau kita ini kalau misalnya yang nerusin, uang bukan punya kita, modal punya dia, kita salah digoblok-goblokin kan gitu kan. Yang ada yang di depan mata, kamu belajar sukain. Nggak cocok sama kamu pun, you harus sukain. Oke, selamat pagi Bu Christine. Pagi. Nah, hari ini kita mau ngobrol tentang family bisnisnya Bu Christine nih. Bu Christine mau sharing tentang pengalamannya. Bu, langsung aja kali ya? Iya. Boleh cerita singkat nggak Bu tentang bisnis keluarganya Bu? Yang dijalanin oleh Bu Christine sama orang tua juga ya? Iya. Mau tahu dari mana nih kan itu? Cerita singkatnya aja dulu Bu, family business tentang apa? Oke, family business kita itu tentang kan PT HC Sosial Abadi. Kita bergerak di bidang logistik, tapi juga ada ekspansinya mostly ke tempatnya itu lebih ke logistik, supply chain, dan ke transportasi kan gitu. Jadi kayak pengiriman Ya barang? juga, jadi ada warehousing. Oh, ada gudangnya juga? Ada tracking, ada pengurusan untuk MKL, PPJK kayak gitu, freight juga. Oh, berarti termasuk urusan ekspor-import juga. Domestik juga? Iya. Boleh. Langsung promosi loh. Nah, jadi kita awal mulanya tuh papa saya tuh nggak langsung kerja ini. Oh ya? Kita juga dulu waktu masih kecil mungkin papa saya memang bergerak di bidang tuh ada plastik juga yang kebetulan sekarang juga ada juga kan gitu kan. Plastik itu pabrik? Oh, daur ulang? Plastik. Jadi tahun 91 perusahaan daur ulang itu mungkin dikerjain dengan kakaknya papa saya kan. Nah setelah itu papa saya mulai bangun ini kerjaan. Jadi dari mobil satu sampai akhirnya berkembang jadi sekarang gitu kan. Dan terus apa namanya ya nggak mudah. Ya namanya temen saya mungkin dasarnya memang ada hobi ya. Hobi suka tracking kan gitu, suka macam. Nah dari pengalaman yang saya dengar dari papa saya adalah ya awalnya juga ngambil besi tua, tidur di pinggir pabrik untuk dapat besi tua juga, tidur di ngemper lah sama supir gitu kayak. Jadi lihat perjuangan papa saya ya memang ya nggak gampang gitu. Dari tahun berapa sih Bu? Kalau papa saya dulu udah mulai kerja, sebenarnya mulai suka mobil tuh 70-an, tapi di Tulungagung ya. Oh, dari Tulungagung ya. Mama kan dari Si Blitar. papa berarti kan? Generasi pertama. Oke, dari Tulungagung, mama dari Blitar. Wow. Gitu. Oke. Terus saya lahirnya Kediri. Oke. Kapan Bu Christine ya ngerasa kalau ini saatnya Bu Christine nih melanjutin bisnis keluarga? Kalau kapan itu setelah Lulus kuliah S1. Sebenarnya bukan langsung mau nyemplung sana enggak. Tadinya sempat mau pergi sekolah dulu lah, bahasa lah, atau mau ambil S2. Terus juga awal mulanya saya juga bukan orang yang mau langsung terjun ke sini. Karena sebenarnya ini kan seperti yang saya bilang kan ini bukan passion saya kan gitu kan. Ini ya karena ya udahlah karena saya ngeliat usaha papa makin berkembang. Ya udah kita mulai cobalah setelah lulus kuliah itu, bahkan sebelum lulus itu udah masuk gitu. Sebelum lulus tuh udah mulai ibu bantu kerja gitu. Bahkan zaman SMP pun SD SMP pun sama papa tuh sama mama udah disuruh latihan masuk kerja gitu. Jadi ya kalau mau masuk resminya ya 2003 kalau nggak salah. 2003. Kalau waktu Ibu mulai ngambil masuk ke family bisnisnya, itu kan tadi Bu ada bilang nggak passion gitu ya, nggak tahu apa itu artinya. Apakah karena itu mungkin nggak Bu Christine banget atau mungkin kerjanya agak sedikit mungkin di luar? Ya pasti lah, kalau saya sih di luar keinginan ya. Jadi karena kan gayanya kan kalau saya ngeliat dulu zaman waktu saya masih kecil tuh ya, nanti lihat kalau mobil kecelakaan lah, terus nanti stres lah, barang angkutannya kebakar lah, terus nanti itu pernah kejadian? Pernah, terus mobil hilang lah kan itu. Iya saya kayak aduh ini masuk ini kecemplung ini medannya ini nggak sesuai dengan harapan. Pasti semua orang pasti kan kepingin ya yang itu kan, yang nggak terlalu gimana kan gitu kan. Apalagi saya sukanya sebenarnya orang seni, lebih suka yang suka indah gitu. Jadi kalau lihat kayak gitu ya pasti stressful kan gitu ya toh. Iya, stressful banget mobil. Gitu kan. Iya. Jadi tantangan paling beratnya apa Bu? Challenge paling beratnya waktu Ibu waktu masuk family business ini? Satu ya, kan saya tahu bahwa bisnis ini itu bukan cuma sekedar happy atau sesuatu yang glamour atau sesuatu yang wow gitu kan. Tapi saya ngeliat kan bisnis ini kan sebagai cermin cinta sama pengorbanan mama papa ya untuk bangun dan kepingin mungkin nggak mau hidup susah lah kan kayak gitu kan. Jadi ya yang paling bikin saya gak challenge adalah mungkin saya ada pertama tuh merasa gini, apa bisa ya saya? Saya juga takut nggak bisa memenuhi ekspektasi. Saya juga takut bakalan fail, bakalan nggak bisa handle.
nggak tahu bakal mau dibawa kemana, ini larinya kemana, nggak tahu gitu. Jadi ya itu challenge yang paling berat buat aku lah gitu. Bu, kalau ini kan nggak ada dicontekan sih sebenarnya kepikiran. Nggak apa-apa. Bu Christine kan anak keberapa Bu? Kalau Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Iya, perempuan lagi. ini sebenarnya nggak isu tentang itu ya, genre Bu ya. Tapi kalau di family business di kebanyakan kita kan gimana nih anak pertama perempuan jadi penerus gitu. Ya Kalau di family business Ibu kayak gimana? kalau tempat saya sih, memang keluarga saya ya. Di awal pun saya maksudnya dari kecil, saya dididik dari keluarga yang mulai dari nenek saya, mama saya, bibi saya, semua keluarga bahkan keluarganya nenek, keluarga besar semua itu perempuan harus kerja. Oke. Perempuan jangan nganggur. Perempuan nggak boleh nggak punya nggak punya daya usaha. Perempuan harus produktif. Jadi dari kecil waktu sama nenek saya disuruh ngitung itu koin. Zaman dulu kan nggak punya uang koin tuh, kalau dari orang beli ke tempat nenek saya kan waktu jual macam minyak lah, tepung ada kayak gitu kan di Blitar. Pulang udah diurus, suruh ngitung duit gitu. Udah ditumpuk udah gitu ya? Harus dipilihin. Kenapa kok kayak gitu? Mungkin dulu nggak ngerti. Tapi mungkin dari situ saya juga melihat bahwa dari kecil kita tahu mereka kerja itu sampai susah ya. Malam pun kerja dan nggak pernah maksudnya relax itu memang tak ada lah, kita paling pergi kemana gitu. Tapi poin utama kita cewek harus kerja. Jadi bagi kita sih, papa saya juga nggak ngelihat bahwa ini laki ini perempuan, karena kan kalau biasa kan dari culture kan memang harusnya laki gitu kan. Tapi untungnya papa mama saya sih ya nggak kayak gitu juga. Jadi semua anak-anaknya laki perempuan harus kerja. Ya. Dan saya pernah juga waktu di UC kan bilang kan, mama saya tuh S1 ya kan. Anaknya semua didoktrin bahwa kalau you bisa, mama saya itu S1, anak semua harus S2, minimal bener. S2. Itu sama tuh kayak papa mama saya. Harus lebih dari orang tuanya kan? Even nggak lulus pun, waktu kan mama saya juga sekolah dokter kan, mama saya kan UNER kan gitu kan. 10 tahun sekolah kan, udah punya anak 2. Saya pernah tanya juga, ngapain mah? Udah kawin, udah punya keluarga, ngapain harus itu ya, harus lulus itu. Dia jawab gimana? Itu tanggung jawab terhadap diri saya sendiri sama yang pertama. Orang tua nenek saya nyekolahin mama, ayahnya nyekolahin mama, itu tanggung jawab mama buat ke mereka, bahwa itu pengorbanan, itu hasil kerja mereka tuh ada hasil dengan ini loh, anaknya tuh lulus. Jadi jangan cuman sekedar aku udah menurut nyamannya aja nggak usah lulusin, nggak gitu. Ini tanggung jawab terhadap diri sama tanggung jawab sama orang tua. Jadi mau apapun harus usahain, harus bisa selesai gitu. Nah itu mungkin harus selesai ya. Jadi hal-hal gitu dari kecil kita udah didoktrin ya. Jadi mungkin dari itu kebiasaan sih gitu. Nice. Itu keren banget loh. Harus selesai apa yang dimulai kan? Iya. Jangan ada kepala tapi nggak ada ekor. Jangan nggak ada kepala aja yang bisa jadi ini nih hooknya. Jangan ada kepala tapi nggak ada ekornya gitu ya. Proses boleh panjang tapi harus ada kepala, ada ekor. Artinya harus kelar. Harus finish. Everything you've done, you do must be done gitu. Ini mama masih ada nggak Mama? Mama ada. Kalau bisa ditanyain nih. Bisa. Menarik banget ceritanya. Bu, kalau waktu Bu ibu mimpin ya. Sekarang ibu kan mimpin di kantor kan, di family business ini kan. Tapi papa mama? Ini, papa mama lebih banyak sekarang kalau untuk daily operational apa segala udah nggak terlalu, udah ya lebih baik datang cuman apa yang dia mau ya udah kayak gitu aja. Nah, kadang kan sering Bu ada gap tuh dari generasi sebelumnya, dari papa mama dan generasi berikutnya ibu dan saudara kan gitu. Itu gimana nyimbanginnya waktu awal-awal? Kalau sekarang kan udah mulai pelan mundur ya, artinya ngawasin aja. Awal-awal sih ya. Awal-awal pasti nggak gampang. Apalagi satu, kita yang generasi kedua nggak punya pengalaman yang solid. Terus kita merasa tahu ya kan gitu kan. Yeah, itu merasa teorinya ngerti kan gitu kan. Nah, yang orang tua merasa pengalaman sudah banyak. Terus kalau terlalu birokrasi kamu ya nggak bisa. Maksudnya kayak ya tapi itu pasti ada crash. Cuman ya itu lagi ya, maksudnya kayak yang pasti ya sampai hari ini pun kita nggak deny bahwa selisih paham tuh masih ada. Kadang cara pikir kita, cara kerja kita, niat baik kita itu belum tentu sama dengan cara kerja, niat baik ataupun pemikiran dari orang tua. Dan satu lagi yang saya pernah ngomong, tetap ya paling utama ya memang hormati. Yang kedua, kalau mau emosi jangan langsung bledos ke depan. Jadi lebih baik habis selesai baru bledos saja sendiri di belakang. Kalau itu jadi ditahan dulu, iya, terus cari tempat lain. Karena kalau enggak ribut, pasti ribut. Jadi saya kan berempat bersaudara nih.
Memang yang paling lama tinggal sama mama papa mungkin saya, karena di Paling Surabaya. dekat berarti. Ya maksudnya bukan paling dekat juga lah, karena mungkin karena Paling saya paling sering. pertama, saya lebih suka tinggal di Surabaya. Jadi kalau adik-adik kan maksudnya adik saya yang satu juga bantu kita, yang kedua, ketiga kan di Jakarta kan gitu kan. Yang keempat maksudnya ya masih habis lulus apa segala, jadi kayak lebih lulus. belum yang terakhir kan memang itu, dan lagi kan memang ya mungkin anak paling bontot juga kan gitu kan. Cuman sekarang ya mulai ikut orang tua juga, mulai belajar yang gitu kan. Dalam artian kalau karakternya kan pasti beda juga, Betul. ya kan. Nah berempat ini pasti ada juga selisih paham juga kan gitu. Nah mungkin beberapa hal juga kalau langsung kita ngeliat dari kalau ngobrol ya kan, langsung di frontal, biasanya langsung orang tua juga resisten, pasti resisten. Nah jadi untuk menyeimbangkan, saya rasa ya tetap prinsip pertama tetap hormat, itu memang harus ditanamkan consciously, bukan unconsciously. Itu consciously harus aware, harus alert terus, karena kalau enggak itu nggak ketemu. Yang kedua ya mungkin kalau mau emosi, kalau mau ngomong yang agak gimana ya harus ya kalau bisa ya ngomong yang jangan emosi duluan. Jadi belajar dengar dulu, baru itu. Kadang pun misalnya saya sendiri bukan berarti sudah perfect, enggak. Kadang ya namanya orang tuh pasti ya bisa kepancing juga. Tapi ada udah lah Pak, nggak usah marah gitu kan. Ya pasti ada. Tapi cara ininya Bu, cara nemuin titik temunya kalau misalnya ada sedikit perbedaan pendapat sama orang tua itu ada caranya nggak Bu? Harus ngapain dulu atau harus deketinnya gimana? Ya. Oh dengerin dulu ya. Kalau kita lihat dengerin dulu, ya kan. Biasanya yang seperti saya bilang juga, mendingan ya didengar, dikasih omongan. Kalau dia masih orang tuanya masih berargumentatif, udah tarik mundur selangkah dulu aja. Oke. Sambil ya udah kita kalau misalnya koreksi diri ya, maksudnya kayak kita salah ya benerin, nanti baru maju lagi. Kalau ngerasa kita bener, ya udah tunggu sikon, nanti balik lagi. Biasanya kayak misalnya kayak Tunggu cair dulu nih. Maksudnya agak tone down dulu lah. Biasanya kalau misalnya kayak gitu ya, saya memang biasanya kadang juga argumentatif kan itu. Udah tutup telepon misalnya gitu, udah kira-kira berapa menit saya telepon balik gitu. Oh. Jadi kayak kasih jeda dulu. Saya supaya tone down juga, dia juga tone down juga ya. Kalau enggak ribut terus. Kadang Tapi ada cara khusus nggak Bu? Misalnya makan malam bareng atau jalan bareng gitu untuk kadang juga perlu. Cuman kadang kan kalau misalnya sekarang kerja repot, waktunya juga enggak ada toh. Jadi ya agak susah ya, makanya kan biasa kadang kan sekarang kan handphone cepet kan gitu kan, ya biasa lewat handphone kan gitu. Kadang kalau enggak pas di kantor ya ketemu, ya udah tarik ulur lah, maksudnya kayak harus kuat tarik ulur. Kalau enggak ya enggak bakal bisa jalan juga. Yang pasti kita anak harus ngerti mundur selangkah dulu baru maju lagi. Bu, momen apa sih yang paling Ibu inget ya? Tanda kalau si papa dan mama ini percaya sama Ibu untuk menerusin family business ini. Ada momen tertentu nggak? Gini, kalau aku ngeliat ya, namanya orang tua itu sampai kapanpun bisa nggak percaya. Ini ngomong boleh ya apa enggak? Sebelum dia melihat ada hasil, ataupun sebelum dia melihat bahwa oh ya orang ini bisa saya lepasin, dengan biasanya nih kalau lihat dari orang tua saya adalah punya nggak rasa tanggung jawab, punya nggak rasa memiliki, punya nggak dia punya inisiatif sendiri tanpa harus disuruh orang tua, tanpa harus dikomando, tanpa harus diingetin. Nah jadi kalau saya ngeliat mereka akan melihat dulu dari satu tugas yang dikasih, 2-3 tugas, sampai akhirnya the whole things pelan dia bisa rilis. Sampai kapanpun kita tuh sama orang tua pasti dianggap anak kecil. Apalagi orang tuanya. Walaupun urusan bisnis ya. Walaupun urusan bisnis pun saya boleh ngomong sampai detik hari ini. Apalagi kalau orang tuanya itu tipenya tuh yang suka kerja. Terus dia memang tipe yang gimana ya, controlling, bisa dominated gitu kan. Ada juga kan mungkin yang orang tua yang bisa submissive kan gitu kan, atau bisa memberikan kan macam nih kan gitu kan. Tapi mostly orang tua akan merasa ya tetap orang tua. Sampai kapanpun ya nggak akan bisa merasa lega gitu ya. Misalnya kayak beda kalau memang beda macam sih memang. Tapi kalau di tempat kita melihat bahwa sampai hari ini pun nenek saya pun kalau ya memang kalau perkara mungkin kerjaan sudah nggak terlalu ikut-ikut ya, tapi nenek saya pun hari ini masih suka kerja, nggak bisa berhenti juga, bahkan even masih do something, kerjaan yang dari dulu pun sampai sekarang masih ada, walaupun diterusin dengan yang keluarga lain kan, bibi saya gitu ya, tapi tetap dia tuh juga kepingin. Dan sampai kapan misalnya ada anaknya yang salah, mama saya atau bibi saya atau semua masih dia juga masih mau incas gitu. Maksudnya kayak kasih masukan lah, maksudnya kayak harusnya kayak
Jadi masih kayak ngawasin ya? Ya kapanpun, karena ya kita juga ngeliat kan kalau orang tua kalau misalnya nggak kerja ya pasti tambah dropping kan, down. Ya udah biarin aja. Yang penting kita bisa adjusting sendiri, filter sendiri, masukannya baik kita terima, nggak baik ya udah. Ya kan, as inside nambah itu nothing tulus kan gitu kan. Jadi kayak sampai kapanpun aku boleh ngomong bahwa pasti orang tua. Cuman ya nanti pasti dia akan ngeliat bisa nggak ya itu kalau dari kita ya lihat satu tugas selesai apa enggak, bisa dipercaya apa enggak. Terus habis gitu kayak kredibilitasnya bisa enggak, dari customer juga ngomong ada feedback enggak, ada masukan enggak dari orang-orang. Kan penilaian kita kan juga bukan cuma dari orang tua kan, dari orang-orang sekeliling kita gitu kan. Jadi kan terus anak ini punya inisiatif enggak, punya dorongan untuk keep moving forward apa enggak. Nah dari situ mungkin lihat kalau mereka sudah itu biasanya mereka akan mulai mundur selangkah gitu. Kalau saya lihat sih itu ya. Jadi emang namanya orang tua even walaupun bisnis anaknya nerusin, dia tetap awasin ya? Tetap seperti itu udah kayak nalurinya mungkin? Iya. Oke. Tapi juga ada sih, memang nggak semua ya, tapi saya juga melihat bahwa semua lah masih. Cuman mungkin caranya beda. Ya karena apapun ya, bayi yang dia lahirkan, pasti kan nggak mungkin dia mau hancurin kan gitu kan. Jadi kita ngelihat bahwa family business itu memang lebih beratnya itu di emotional attachment ya, di apa ya, value yang dia bangun. Terus kayak apa ya, ini aku dulu kayak begini ya, jadi kayak memori ya, lebih ke nilai memori itu yang nggak bisa lepas. Nah jadi kita tuh tanggung jawabnya ya memang ekstra. Kalau mungkin orang tua dulu bangun, dia uang dia sendiri, gagal sendiri, bangkit sendiri. Kalau kita ini kalau misalnya yang nerusin, uang bukan punya kita, modal punya dia, kita salah digoblok-goblokin kan gitu kan, kita maju pun dia belum tentu mau admitted bener kan gitu kan. Jadi most likely pressure kita juga berat. Nah jadi tanggung jawabnya ini lebih sudah double dibandingkan dari yang uang sendiri, bangkit sendiri, gagal sendiri. Iya kan? Ini value yang kita juga mesti nilai. Nah ini nggak bisa sekedar ala kadarnya kan jadinya. Jadi kan memang harus ada extra effort untuk itu. Gimana ini nih? Aku nggak boleh fail. Tapi aku juga mau masukin nilai dan gitu. Ini yang harus combine. Ya itu memang nggak gampang. Tapi percayalah. Maksudnya kayak ya jangan maksudnya kayak kalau saya maksudnya dulu ya awal. Saya cuma mikir bahwa kalau semua kita pasrahin sama Tuhan, semua rencana kamu ilibatkan Tuhan, pasti percaya itu ada jalan. Toh kita dikasihin otak, Tuhan juga ngasih sesuatu akal yang nggak cuma stuck di sana, ya kan? Ya kamu harus kreatif, ya kamu harus pikirin gimana caranya. Karena kalau selama ya tuh kan guys, saya ngomong selama kita bekerja ada niat baik, pasti jerih payahmu ada hasil. Apalagi minta blessing sama Tuhan sih itu kan. Jadi itu memang awal-awal jadi kayak ya aku perempuan nih, aku merasa nggak bisa di luar dunia lagi. Coba gitu nih lagi nih orang sekarang gini, apalagi anak-anak yang punya anak kayak gini, ya udah kawinin aja udah sama orang kaya nih, hidupnya kan enak langsung, nggak usah kerja kan gitu kan. Tapi dulu aku pikir juga kalau aku langsung seperti itu belum tentu aku ada hari ini, belum tentu aku bisa punya capability atau punya value atau aku punya prinsip, aku punya sesuatu yang nilai yang bisa aku ceritain buat orang lain, keterampilan yang mungkin tanpa sadar itu juga building kita sendiri gitu. Makanya mungkin ya harus mentalitas second generation. Kebanyakan kan memang mau enak, mau comfort zone, mau ya udah apa adanya kan gitu kan. Nah ini yang mungkin saya bersyukur juga walaupun setengah mati kasarannya ya. Orang tua bukan dari background orang yang langsung ada. Ya, rintis juga. Saya pernah makan sama papa saya, disuapin waktu masih kecil, diceritain, papa dulu begini, apa mau beli makan kacang aja 5 rupiah aja nggak punya uang gini. Jadi makan tuh sambil nangis, sambil apa ya, maksudnya kayak aduh ngenes kan gitu kan. Nah sekarang kita makan nasi aja makan susah banget kan ini. Kadang pilih kan gitu. Makanya dari sana juga mikir, ya mungkin belajar dari seperti itu. Kita juga nggak mau susah, kita nggak mau gimana ya kan. Tapi itu membuat diri kita sendiri juga udah. Hidup memang roller coaster. Hidup ini nggak ada yang enak. Kalau you mau enak nggak bakal bisa maju kemana-mana. So ya memang harus. Jadi Bu Christine malah bersyukur ya kalau disuruh papa waktu itu masuk untuk kerja. Suka nggak suka iya. Justru bersyukur kan? Ya karena dan itu belajar dari kita sendiri ya kan. Buat aku juga ngomong ke anak-anak bahwa hidup itu nggak semuanya seperti yang kamu mau. Memang maunya orang enak pasti nggak ada nggak enak. Tapi juga satu yang mama saya tuh ngomongin bahwa gini. Jangan maunya enak tok ya kan. Nah dari semua omongan yang keras itu saya ngambil satu nilai bahwa belajarlah mencintai
dengan apa yang kamu punya. Belajarlah mencintai yang apa di depan mata, bukan kamu atau hidup maunya cuma dengan yang kamu mau cintai aja. Tapi yang ada di depan mata itu cintain. Yang ada yang di depan mata kamu belajar sukain. Nggak cocok sama kamu pun, you harus sukain, you harus cintain dengan wholeheartedly. Dengan begitu baru ada jalannya. Karena kalau semua kerja cuma setengah tanggung, ya nggak ada jalan. Tapi kalau kamu cinta semua, apa yang ada di depan mata, apapun kamu lakuin, ya kan? Jadi akhirnya ada jalannya. Nah, ya mungkin dari gara-gara itu juga ya, akhirnya ya enjoy gitu. Bu, minum dulu Bu. Iya. Ini tinggal pertanyaan terakhir Bu, saya mau tanya nih. Kalau menurut Bu Christine ya, ini yang dicontekan nggak ada Bu. Terakhir, apa sih Bu keunggulan atau benefit kalau misalnya disuruh bayangin ya Bu Christine tidak masuk family business atau kerja di perusahaan lain yang non family business, sama Ibu udah ngerasain kerja di family business, manfaatnya apa sih buat keluarga, buat bisnis, buat kekayaan Ibu juga, itu kan penting. Ya kan kalau di family business ada 3 lingkaran tuh, family, business, dan ownership sebenarnya. Apa sih manfaatnya yang Ibu rasain waktu dari pertama lulus kuliah sampai Ibu sekarang udah berkeluarga dan punya anak kan? Bahkan mau ke generasi ketiga kan sekarang. Ya. Mungkin ya kalau saya pribadi ya, yang saya rasain bahwa sebenarnya nggak salah juga belajar dengan ikut kerja profesional ya. Tapi kalau di jalan profesional, kalau misalnya tidak pada high level position, kan dia itu belajarnya lingkupnya kecil kan gitu kan. Hanya job itu aja yang dia bisa, dan untuk ngembangin mungkin trying so hard to ya mungkin upgrade sekolah atau harus ngambil tes-tes yang di dalam struktur organisasi dan perusahaan juga kan gitu. Terus belum lagi ngurusin dengan politik yang macam kan gitu kan. Nah, keuntungan di dalam kita masuk di dalam family business kalau saya alamin sendiri bahwa ya itu yang satu adalah kita nggak perlu babat alas sendiri dari zero, ya kan? Mungkin valuasi dirinya, aktualisasi dirinya adalah tidak seperti orang yang ground zero, ya kan? Ataupun masuk ke dalam satu jenjang karir yang level profesional, yang mungkin dia harus step levelnya tuh dia harus usahain sendiri dalam arti dengan standar dan rules yang ada di dalam perusahaan yang itu dikerjain gitu. Kalau yang di kita, memang mungkin saya masuk dulu juga nggak langsung atas. Mama saya dulu, saya tuh dimasukin memang kelihatannya di kantor, tapi awalnya pun mama saya tuh, dah kamu pergi ke situ. Oh jadi suruh ke lapangan juga? Iya, kalau nggak gitu nggak bisa dong. Itu kamu pergi nyetok ban. Nah, ban truk itu kan gede-gede. Tukangnya tuh tidur maksudnya agak ngempalasan. Ya udah, saya perempuan ikut ngangkat ban, ikut gelundungin ban juga, ya kan? Ya sehingga kalau kita kerja, orang itu kan suka nggak kerja kan? Jadi kita ikut kerja juga. Kasih contoh. Nah, terus misalnya bersih-bersih, perkara kecil simpel bersih. Kamu harus ikut bersih gitu. Memang barang kita gede kan gitu kan, tapi kalau misalnya di kantor kita berusaha untuk udahlah pokoknya cerewetin lah untuk bersih, karena kita pun juga kalau dengan bersih orang-orang juga ikut bersih. Jadi lebih ke satu, kalau mau merintah orang lu harus kerjain dulu. Kasih contoh dulu. Nah, kayak satu masa kita punya perusahaan kena masalah harus restructure semua. Waktu saya masuk ke sana saya nggak ngerti ya kan, sama sekali buta untuk yang PPJK karena perlu sertifikasi khusus, perlu pelajaran tertentu, dan saya buta untuk itu. Sampai akhirnya waktu saya masuk untuk betulin semua, itu senior masa gini, ngapain ya? Ini pasti anaknya bos, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu sering tuh. Apa nggak usah itu panas saya kuping itu, ya kan? Tapi saya kalau nggak ada dia, saya marahin langsung, nggak mungkin dia mau itin. Akhirnya saya pagi sampai sore ngaudit, malam saya ngambil course khusus sekolah di Indrapura sana untuk ambil sertifikasi sendiri. Waktu saya mau ambil ujian masih ngomong gini lagi, bisa tak ujian? Itu aja loh semua nggak lulus. Itu kuping panas juga kan gitu kan. Saya masih kerja masih gini ya kan. 3 hari saya absen kerja, saya itu apalin tuh buku-buku yang PPJK yang betul-betul tak apalin semua, ujian saya lulus nih kan itu. Pak saya lulus, saya bilang gitu. Setelah saya lulus, apa itu komentarnya? Penasaran? Diem, nggak bisa dia ngomong. Habis itu saya terjun nih ke lihat lapangan di Bea Cukai, lihat ketemu teman-teman gimana sih caranya standarnya. Dari situ saya tahu, saya pulang bawain, beresin kan gitu. Waktu saya mulai terapin, demo, semua demo. Karena? Kan perubahan pasti nggak mau, penolakan. Ada yang macam lah. Saya waktu itu juga, ya ini tapi belajar. Nah, bagi saya itu ada satu keuntungan, adalah mungkin harus nguasain semua, ownership.
harus punya rasa memiliki. Kalau kayak kita nggak ada rasa memiliki, saya nggak mau susah ngapain, itu kerja hire orang aja kan gitu kan. Tapi kalau kamu kepingin jadi a leader, pimpinan, ya mau nggak mau ya harus mau dari bawah, tahu sampai celahnya sehingga kamu saat bikin sistem itu celahnya bisa ketutup. Kalau enggak, gimana kamu bisa delegate to orang, bagaimana bisa tahu ini salah, ini benar, ini gitu kan. Jadi keuntungan kita adalah mungkin kita belajarnya lebih menyeluruh, nggak cuma satu sisi aja tapi semuanya. Dan perusahaan keluarga ini juga kan less birokrasi ya, karena memang kan nggak terlalu itu strukturnya kan cukup pendek. Yes. Jadi mungkin secara pengambilan keputusan termasuk dari karyawan pun dengan ke kita. Saya sering banyak ngomong sih, coba kamu masuk ke satu birokrasi yang tuh yang levelnya tuh panjang. Di sini kamu perlu tinggal ngomong keputusan lebih cepat selesai gitu kan. Nah memang banyak urusannya, jadi mungkin tidak kendala, mungkin tidak fokus, kendala jadi mungkin kayak banyak yang scatter kan, tapi ya kembali lagi sejauh kalau kamu punya rasa memiliki, kamu pasti merasa happy untuk kepingin tahu semua. Jadi ya itu one of the biggest keuntungan. Juga kedua, kita nggak perlu babat alas dari bawah. Jadi setengah jalan udah tinggal gimana kamu berplot. Kalau dari sisi aspek kepemilikannya Bu, tadi belum kejawab tuh, yang maksudnya apakah tadi kan Ibu bilang wah harus memiliki rasa memiliki, tapi beneran dikasih nggak sama Papa memilikinya? Nggak perlu disebutin sih, maksudnya berapa, dapat apa, tapi apakah ada declare, oh ya Papa akan kasih kamu sekian gitu atau? Satu hal, mungkin kebanyakan anak-anak second generation kan pikirnya adalah takutnya ini nggak jatuh ke kita nih kan gitu kan, ya kan warisan nggak jatuh ke kita kan. Dia gitu. Sensitif sih, tapi Sensitif, sering ya. ditanyain tuh. Ya memang, tapi kalau saya boleh ngomong, nggak tahu ya kalau yang lain saya sih cuman gini. Bagi aku itu kita sebagai second generation lebih baiknya mikirnya adalah ya dapat nggak dapat jalanin aja, nggak usah dipikir dulu. Berarti yang penting tunjukin yang dulu. penting tunjukin dulu, karena warisan tuh adalah choice ya, bukan anggap aja itu bonus. Yes. Kalau dengan attitude yang seperti itu, ya kita bisa nggak bisa kan kita bidding sendiri. Seandainya warisan ini pun juga suatu hari bisa juga, oh mungkin bisnisnya sudah tidak compatible dengan zaman sekarang, ya bisa gone juga. Betul. Jadi lebih baik jalanin aja, jangan mikir ini ownership-nya bakal ke kita apa enggak. Saya rasa orang tua kalau melihat kita bisa kerja, nggak mungkin dong dikasihkan ke orang lain yang mungkin belum tentu kredibilitasnya atau gimana. Jadi pemikirannya adalah do the process, don't expect the result instantly. Jadi kayak jalanin aja dah dulu prosesnya, jangan mikir ini bakal punya kita apa enggak. Kalau even enggak pun, di dalam proses ini kamu jadi bisa mendapatkan sesuatu. Lu pergi kemana aja, definitely kamu bisa survive kok. Yes, itu warisan yang lebih mahal kayaknya. Itu lebih, legasinya lebih jauh gitu. Jadi bagi aku sih, jujur ya, saya perempuan nih. Secara kayak traditionally kayak keluarga, family, biasanya kan kalau biasa culture-nya orang Chinese kan kebanyakan kan memang ke anak laki. Betul. Bukan berarti nggak memungkinkan untuk seperti itu. Cuman ya whatever it is lah. Yang pasti papa mama juga bukan orang yang nggak bisa ngelihat. Kalau anaknya cewek juga bisa kerja, ya pasti diserahin juga kok. Betul. Contohnya kayak misalnya kayak adik saya yang di Jakarta kan gitu. Dia sih sendiri, karena kalau saya sendiri nggak cocok tinggal di Jakarta gitu tante. Cuman kalau dia sih enjoy di sana. Dia pun sekarang juga handle sendiri di sana gitu. Jadi kayak adik saya yang laki juga nggak terlalu suka ditinggal di Jakarta. Jadi kayak ya udah yuk aja yang itu. Jadi kayak yang penting dia bangun sendiri dari kecil, dari 1-2 hal kan, kita cukup juga ngasih progres ke papa mama. Jadi aku rasa papa mama juga nggak akan gitulah. Jadi kepemilikan ini akan jadi punya kamu, asalkan ya just do the prosesnya dulu. Buktikan dulu. Iya, kalau nggak pun dikasih ke kita pun juga pasti hancur gitu loh. Ya kan, justru kalau bisa kan gimana kita kembanginnya kan gitu. Nah ya itu mungkin lebih baiknya ownership jangan dipikirin dulu deh. Jalanin dulu lah, pasti ada progresnya. Apapun misalnya dapat kecil atau besar, ya udahlah, kalau kamu pasrah, kalau kamu relain aja, rezeki yang dari Tuhan pasti ada kok, nggak mungkin enggak gitu. Kayaknya besar kecil tuh terserah dari foundernya Bu. Betul. Ya? Kan yang punya. Betul. Itu bukan hak kita itu. Kalau kita justru ya punya sifat hatinya tuh udah salah. Kasarannya udah ini punyaku, kan aku yang kerja susah. Orang tua mungkin malah melihat kita, ih kok wicked gitu ya, kok kerdil gitu ya pikirannya. Kok ya berarti ini rawan, kalau dikasih ke kamu bisa nanti diambil semua. Nah kan orang tua pasti bisa baca juga tuh sifat yang seperti itu gitu. Malahan family business yang dibangun seperti ini akhirnya kan jadi retak. Papa mama selalu ngomong nih, Caca ya maksudnya kan
Itu kan namanya kan Hadi, Andriani, Oh, itu singkatan. Christine, Aditya, Catherine, Andreas. Ini namanya kita berenam kan gitu kan. Satu keluarga. So apapun it belong to us. Jadi kita pun juga, saya yang paling tua saya ngomong, udahlah jangan mikir gimana. Yang satu misalnya nggak bisa ya kita topang semua. Orang tuh punya papa mama dibagi ya udahlah gitu. Saya percaya bahwa kalau misalnya ini kita bisa legowo bisa terima, pasti nanti berkat yang lain-lain tuh mesti ada. Dengan networking yang kita punya sekarang dalam artian temennya papa mama dan lain sebagainya, one day kita perlu pun dengan kredibilitas kita seperti ini, kita pasti akan juga dibantu orang dan orang lebih memvaluasi diri kita bukan dari cuman company doang. Company itu is just a shell yang mungkin bisa one day nggak tahu, ya kan? Betul. Tapi kalau you build your own, kita evaluasi dirinya kita sendiri, upgrade kita punya nilai sendiri, pasti orang akan lihat because of him gitu. Itu lebih mahal lah harganya. Oke. Wow, nice. Menarik. Thank you Bu Christine. Ini Iya. pengalamannya menarik banget. Jadi kalau Bu Christine generasi kedua ya? Iya. Berarti ntar ada generasi ketiga dong habis dari ini. Ya harapannya sih ya. Jawab ya lewat komentar. Oke, terima kasih Christine waktunya. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan mungkin kasih komen kali ya. Nanti Bu Christine bisa